Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah muslimah sahabiah kali ini sungguh luar biasa. Para ulama diantaranya Abu Nuaim mengatakan beliau adalah wanita mulia di darat yang syahid di laut. Allahu Akbar. Seorang pejuang, seorang muslimah tangguh, seorang yang sangat berhasrat kuat untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita memuji Allah yang menghadirkan Ummu Haram bintu Milhan sebagai contoh teladan tentang keberanian, kepahlawanan, perjuangan, semangat menggebu-gebu meraih surganya. Beliau adalah bibi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari jalur ibundanya. Beliau adalah saudara perempuan dari dua pahlawan syahid, yaitu Haram dan Sulaim, putra dari Milhan bin Khalid. Keduanya hadir di perang Badar dan di perang Uhud. Keduanya syahid di peristiwa Bi'ru Ma'unah. Beliau adalah Ummu Haram bintu Milhan, ibunda dari Qais bin Amr bin Qais, istri Amr bin Qais bin Zaid, dan keduanya syahid di perang Uhud pada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Peperangan yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita telusuri, keluarganya adalah keluarga pejuang, keluarga para pahlawan. Allahu Akbar. Ummu Haram menikah dengan Ubadah bin Samit, seorang sahabat mulia yang ikut Bai'at Aqabah bersama 70 sahabat yang mula-mula bergabung dalam barisan Nabi dari golongan Ansar penduduk Al-Madinah. Awalnya Mus'ab bin Umair datang ke Yathrib untuk berdakwah, dan di antara laki-laki yang tertarik kemudian bergabung adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit adalah seorang pemimpin dari 12 pemimpin bangsa atau Muslim dari golongan Ansar itu. Ia ikut dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hadir dalam Bai'at Aqabah, ia hadir dalam perang Badar, ia hadir dalam beberapa peperangan yang lainnya. Nabi memuliakan Ummu Haram ini. Beliau beberapa kali mengunjungi Ummu Haram, bahkan karena beliau adalah adik dari bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sesusuan, maka beliau adalah bibi, bapak atau kakek Nabi. Karena ibu Abdul Muttalib, ibu dari kakek Nabi, adalah wanita dari Bani An-Najjar. Dengan ini, sisi kita melihat kedekatan antara Nabi dengan Ummu Haram bintu Milhan. Ummu Haram memiliki keutamaan yang mengalirkan keberkahan dan mengisyaratkan kemurahan hati. Bagaimana sikapnya mengutamakan, bagaimana sikapnya menghormati Rasulullah daripada dirinya sendiri. Setiap kali beliau mengunjunginya, beliau Ummu Haram memberikan satu penghormatan yang luar biasa. Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ummu Haram ini, karena beliau pernah bersabda, seorang yang syahid di lautan itu adalah syahid yang paling mulia. Maka Ummu Haram pun nyuwun, meminta kepada Nabi untuk mendoakan demikian. Dan Allah mewujudkan sekian lama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya tahun ke-27 Hijriah, Muawiyah diperintahkan oleh khalifah menyerang Siprus, Yunani. Dan Ummu Haram pun ikut hadir dalam pasukan laut itu. Masya Allah.
bersama dengan sang suami Ubadah bin As-Samit, maka beliau berdua dalam dalam pasukan kapal yang luar biasa. Sebuah pasukan yang belum terbayang saat Rasulullah SAW pertama berdakwah. Ya, beliau berdakwah di jazirah. Jazirah itu berarti daratan. Sementara beliau bersabda, syahid di lautan itu syahid yang tertinggi. Allahu Akbar. Ketika beliau ikut pasukan itulah, maka dikisahkan oleh Umair bin Al-Aswad Al-Ansi menyebutkan bahwa ia berada di pantai Homs di sebuah rumah milik Ubadah bin As-Samit dan Ummu Haram. Kemudian Umar berkata, Ummu Haram menyampaikan kepada kami bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu jaishin min ummati yaghzuna al-bahra qad awjabu ay wajabat lahumul jannah." Qalat Ummu Haram, "Ya Rasulullah, ana fihim?" Qala, "Anti fihim." Dikisahkan oleh Ummu Haram bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, pasukan pertama dari umatku yang berperang di laut telah diwajibkan atasnya. Maksudnya adalah wajib atasnya surga. Maka Ummu Haram pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah aku ada di dalam pasukan itu?" Nabi bersabda, ini adalah sebuah doa. Ya, engkau ada di dalamnya. Masya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau berarti khadimat Rasulullah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang wafatnya Ummu Haram bintu Milhan ini. Rasul datang kepada bintu Milhan, duduk di sisinya. Kemudian dia duduk memilah-milah kepala beliau. Kemudian beliau bertawa. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tertawa?" Maka beliau menjawab, "Orang-orang dari umatku mengarungi lautan biru untuk berperang di jalan Allah. Mereka seperti para raja di atas singgasananya." Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku jadikan ada di antara mereka, salah seorang di antara mereka." Maka beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah ia ada di antara mereka." Kemudian beliau kembali tertawa. Maka dia bertanya lagi, "Mengapa engkau tertawa, ya Rasulullah? Apakah seperti sebelumnya termasuk itu?" Beliau menjawab, "Sama dengan sebelumnya." Dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku ada di antara mereka. Engkau berada dalam rombongan pertama, bukan yang terakhir." Begitu sabda Nabi kepada Ummu Haram bintu Milhan. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Al-Hilyah dari Hisham bin Ghar, dia berkata bahwa makam Ummu Haram berada di Siprus, Yunani. Dan orang-orang berkata, ini adalah makam wanita salihah. Dihasankan oleh Ibnu Hajar bahwa Ummu Haram syahid dalam perjalanan mengarungi lautan. Maka man suri'a an dabbatihi fi sabilillah famata fahuwa syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terjatuh dari kendaraannya di jalan Allah, maka ia mati sebagai syuhada, sebagai syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummu Haram, meridhai Ummu Haram sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani keberanian, kepahlawanan, perjuangan, kesungguhan meraih surga Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.